sampai beberapa kali orang yang lewat depan rumah ngelihat sosoknya itu. Oh. Dan aku sering main sama dia katanya. Iya. Waktu itu Mas Wisnu anggap ya teman biasa gitu ya? Iya, kayaknya iya. Nggak menakutkan, nggak serem, atau bentuk badannya yang berbeda, tidak proporsional seperti manusia gitu? Enggak. Jadi soalnya yang aku inget ya, berbulu juga gitu. Oh, tinggi, gede, hitam, Besar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini saya dengan teman, rekan, teman ngobrol dan macam-macam juga. Jajan, kuliner, macam-macam. Dan ini pasti untuk Sobat Javanika ya, terutama kisah Tanah Jawa, itu paling familiar. Kenapa? Karena kita sering collab bareng. Dan ini salah satu collab yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita jalan bareng itu disebutnya kolaborasi romantis. Siapakah beliau? Yaitu Mas Wisnu Hardana. Halo Mas Au. Nggih, salam rahayu Mas. Rahayu Mas. Nggih, sehat. Terima kasih loh Mas sudah ngundang ini. Sama-sama. Suatu kehormatan loh. Kita yang terima kasih juga Mas. Ini di obrolan santai kita. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai. Santai ya. Iya. Sapa dulu semuanya. Ini paling kalau Diary Misteri Sarah dengan Mbak Sarah, Mas Dem dan Mas Wisnu, Mas Fadi, ini pasti yang sudah sangat nggak asing ini. Kita selalu bareng, jadi udah sudah kayak keluarga kalau kita. Ya, semua rasa nyampur ya, seru, lucu, sedih, marah ya. Iya. Nyampur ya. Jadi satu Mas. Bahkan tadi kita sebelum mulai kita sudah ngobrol macam-macam ini. Ingat waktu kita dulu nelusur. Terus KTJ yang pertama tuh ketemu di Jogja. Iya. Gitu. Wah itu seru ya Mas ya, ini roads-nya ya kita. Iya, pas ke Jogja ya Mas. Nah ini ngomong-ngomong kegiatan Mas Wisnu apa ini? Selain syuting akhir-akhir ini? Syuting sih, tadi malam baru syuting. Baru ya? Baru syuting. Sama Mbak ya, tadi nonton malam. sih ininya. Iya. Kangen Jogja nggak Mas? Kalau tadi kita ngomong Jogja. Kangen banget, tadi kita juga udah ngobrol di depan kan, kita kayak, aduh pengen deh kita bareng lagi, jalan bareng lagi. Apalagi tadi kita sempet kayak trace back, kita nginget zaman yang nelusur segala macam, kayaknya seru banget sih ya. Iya, iya. Seberapa dalam tuh Mas kalau Jogja itu menurut Mas Wisnu? Karena kalau secara ini ya Mas ya, garis nazabnya itu dan pas live-nya, Mas Wisnu tuh kuatnya Jogja banget. Di Jogja Mataram banget. Mataram, ya. Karena waktu itu pas kita ini ya, ada souvenir waktu itu, lukisan, Mas D itu menangkap Mas Wisnu dengan ageman Mataram. Dan Mataramnya di abad 15-16 di era ini ya Mas apa? Eyang Danang Sutawijoyo. Atau beliau Panembahan Senopati. Jadi Mas Wisnu kalau diajak ke Kota Gede ini mesti terharu ini. Nah ya itu. Ini gimana Mas Wisnu? Itu nggak tuh, itu either memang ada fragmen dari jiwaku yang pernah terikat di situ atau gimana, tapi rasanya kayak emang apa ya Mas, kayak rumah dan adem guyup gitu rasanya. Dan banyak kenangan gitu Mas rasanya. Aku nggak bisa jelasin secara spesifik atau detail gitu ya kenangan apa, cuman besar gitu memorinya di situ rasanya. Dan betah gitu kalau misalnya stay duduk lama, even bisa sampai berjam-jam tuh betah rasanya. Iya. Jadi kayak pulang ke rumah kayak, Mas ya. Iya, kayak pulang dan apa ya Mas, kayak pulang sambil meditasi rasanya. Jadi secara garis keturunan ada kok ya Mas ya, dari Jogja ya? Iya, di situ. Kalau menurut Mas Wisnu, misal kita mengunjungi ini Parangkusumo dengan Kota Gede, itu apa yang dirasakan Mas Wisnu? Apakah ada kaitannya dengan masa lampau atau energi apa yang dirasakan kalau ke sana? Karena ini kalau ke Jogja pasti nih kita ke situ. Kita pasti ke Parangkusumo. Iya. Ya itu dua tempat itu sih Mas, Parangkusumo dan Kota Gede ya. Itu kayak memang ada garis yang selalu menghubungkan antara Kota Gede sama Parangkusumo gitu kalau buat aku pribadi ya. Apalagi pas pada saat sowan di pantai dan segala macam, itu rasanya juga lebih pulang sih Mas, pulang, tapi ada rasa kayak pulang untuk sementara menenangkan diri, baru kembali misi ya, tapi entah itu misi seperti apa gitu ya. Karena
Waktu itu kita ketemu pertama kali ya Mas, waktu ke Jogja 2020 bulan Agustus, saya masih ingat, ketika TJ XDMS waktu itu. Betul. Gambaran yang saya peroleh itu pas live-nya Mas Wisnu itu dengan beskap Ageman Jawa Mataraman. Nah itu dia. Itu sementara Mbak kan ini Mas Majapahit ya, era klasik, terus Mas Dem itu Jepangan. Gitu. Mas Fadi pun juga sama, era klasik juga. Nah, saya merasakan satu getaran itu ketika Mas Wisnu waktu itu ke Parangkusumo. Kemudian kita ke Kota Gede, walaupun Kota Gede waktu itu nggak jadi. Oh iya, karena sedang ada lagi event ada di event. situ. Nah, yang kelihatan secara pas live-nya itu kuatnya itu. Jadi ketika kita ke Jogja, terutama ke Kota Gede, saya sama Mbak itu selalu bilang ini kita ngantar Mas Wisnu pulang kampung gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Maksudnya Mas bisa ngelihat dan merasakan aku seperti apa gitu ya Mas? Iya. Di situ gitu. Iya. Jadi memang ini ada kaitannya dengan masa lampaunya. Jadi Mas Wisnu pernah ada di satu kedaton, pernah ada di satu istana di era antara Panembahan Senopati hingga masa Sultan Agung gitu. Jadi di abad 15, 16, abad 17 awal gitu ya Mas ya. Dan apakah ini juga yang saya tanyakan ketika melihat beliau, sosok yang seperti Mas Wisnu dengan ageman kejawen itu, bagian dari kerabat istana ataupun dalam pejabat yang pernah ada di situ. Dan memang ini nanti juga akan kita obrolkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan Mas Wisnu sekarang. Itu dalam hal melukis dan menggambar. Gitu. Soalnya nih Mas, mohon maaf, ada yang unik nih. Pas pada saat kita habis pulang dari Parangkusumo yang pertama kali ya, pas Mas Day pick up aku dengan ageman itu, gambar itu. Entah gimana beberapa kali pada saat aku lagi kerja atau lagi santai gitu ya di Jakarta, kok kayak ada sosok yang memakai ageman persis seperti itu. Tapi looksnya juga mirip kayak aku gitu loh. Iya, sekilas ya Mas ya. Iya. Tapi aku bisa ngelihat kayak memang ada di sekelilingku gitu. Iya, mendampingi. Iya, karena setiap kali kita penelusuran juga nggak jauh beda Mas Wisnu. Beliau ini kadang ada untuk beberapa entitas-entitas yang susah untuk digambarkan, gitu. Nah, ini juga kaitannya dengan korin pendamping dari kecil, dari lahir gitu. Karena kan kita ketahui Mas Wisnu ini kalau boleh tahu sejak kapan bisa merasakan kehadiran entitas astral atau peka, karena kan Mbak kan tentu yang menjadi pengemong kita ya, termasuk saya gitu. Betul. Dan waktu itu apakah waktu Mas kecil ya, itu dengan Mbak itu sudah ada ini tidak dialog tentang hal-hal seperti ini di usia 7 tahun, 9 tahun gitu? Dari kecil sih emang udah ya, maksudnya kita kalau misalnya aku sama Mbak kalau bercanda tuh pasti tentang makhluk astral. Kalau bercanda dari kecil gitu. Sampai akhirnya over time tumbuh remaja, dewasa. Kayak makin banyak pengalaman yang aku rasain. Misalnya pada saat aku SMA gitu, kok aku ngerasain ada sesuatu ya. Tapi aku kalau misalnya ngerasain pasti pakai mata sebelah sini Mas. Pakai ini kiri Mas? Nih sebelah kiri. Oh kiri ya. Apa nih gitu. Oke. Over time kuliah makin banyak yang aku pick up dan aku rasain. Tapi bukannya aku in denial, cuman nggak mau aku pikirin. Kayak ya udahlah gitu. Aku tahu mereka ada tapi udah. Nah, sampai akhirnya tahun 2018 lalu aku ikut salah satu program di stasiun TV. Aku direkrut untuk jadi spirit illustrator. Nah, disitulah mulai kebuka. Jadi karena awalnya kalau misalnya Mas tanya, gimana rasanya Mas? Wah, takut banget Mas. Aku sampai gemeteran kok pertama kali mau gambar. Karena Mbak bilang, "No, kalau misalnya mau lebih jelas coba merem." Makin jelas Mas. Gambaran itu langsung kelihatan Mas? Yes. Itu lagi on cam nggak mungkin dong aku kabur. Jadi ya udahlah aku coba terusin sampai akhirnya banyak yang mengafirmasi, oh ya ini bener apa segala macam. Udah ikuti programnya karena overtime sering dan segala macam, akhirnya udah jadi mungkin terlatih dengan sendirinya kali ya Mas ya. Iya, terasah ya. Iya. Kalau waktu kecil dulu Mas Wisnu punya sahabat imajiner nggak Mas? Selain Kodam gitu tadi atau teman yang tak kasat mata? Aku tuh nggak inget, cuman aku umur berapa ya, 3 atau 4 tahun,
di rumah kakek nenek aku, Iya. omku bilang aku suka main sama sosok besar di kamar atas. Berarti itu tingkat, Mas? Kayak ada loteng Tingkat. gitu? Atau tingkat? Oh, Itu. Mas Wisnu masih ingat atau bisa Aku tuh nggak mendeskripsikan? ingat, nggak, aku tuh nggak ingat temennya. ya. Cuman pas pada saat omku bilang sosoknya besar. Terus nggak lama setelah aku udah cukup besar, aku sering cerita mengenai hal astral gitu. Di atas itu memang ada penunggu yang badannya besar. Sampai beberapa kali orang yang lewat depan rumah ngelihat Sosoknya itu. Oh, dan aku sering main sama dia katanya. iya. Waktu itu Mas Wisnu anggap ya teman biasa gitu ya? Iya, kayaknya iya. Nggak menakutkan, nggak serem, Enggak. atau bentuk badannya yang berbeda, tidak proporsional seperti manusia gitu? Enggak. Jadi kayak ini kali ya, kayak ngelihat Monster Inc. Iya, si iya. apa yang ceweknya itu sama si Segede itu. Nah, itu Bukan genderuwo ya, Mas ya? Jenisnya ya? mirip sih, Mas. Soalnya yang aku inget ya, berbulu juga gitu, Oh, tinggi gede hitam. besar. Oh. Kok teman seperti misal anak kecil atau apa gitu nggak ada, Mas? Enggak sih, kayaknya enggak Umum ada ya, Mas ya? Heeh. Ya? Dan ini Mas Wisnu itu kan, Mbak kan bisa ya? Mas Wisnu juga bisa kasarannya. Kalau Mbak Asti Membantu. gimana, Mbak? Apa memiliki kepekaan juga? Jadi dari bloodline, dari keluarga, Dari keturunan ibu? dari Uti, dari eyang, dari ibunya ibuku, Uti Iya, iya, Uti. yang Dari putri, ibu ya, berarti Mbak ya? turun. Nah, even anak Asti sebenarnya juga cukup peka, cuman dia in denial dan karena takut, jadi akhirnya dia nggak mau gitu, lebih nutup diri, nggak mau kalau Asti ya gitu. Sepupu aku juga Ayusita dan adiknya juga cukup sensitif, dan bisa dibilang sensitif sih, bahkan adiknya si Wira itu bisa astral projection, Mas. Termasuk ini ya, dengan Mas yang di Semarang ya? Oh iya, Yang ini apa? Omnya ya, Mas ya, ya? kita Perlu disebut bilangnya- namanya, tapi Iya. penting beliau ini yang waktu kita ke Semarang waktu itu pas ini nelusur ya, Mas ya? Nelusur. Yang bentengin kita ya Iya, sama iya, ini ya. betul. Kita dikasih yang paling ingat tuh sama beliau itu dikasih nama sejati waktu Iya, itu. Asmo, ya. Asmo, nggih, Asmonya. atau dari diri sejati Iya, waktu itu. betul. Berarti memang ini secara nasab atau garis keturunannya kuat ya, Mas ya? Kalau Mas rasakan ya, tapi cuman berbeda ini ya, korinnya ya yang masuk. Iya, benar. Ya, secara bloodline-nya emang cukup kenceng kayak itunya ya. kenceng ya. Iya, benar. Kalau ketemu langsung misal di luar ini Mas, bikin konten gitu, misal ada Mbak Asti, ada Ibu, kemudian ada Mbak Sarah, itu sok ketemu gitu, ngobrol bareng gitu nggak, Mas? Tentang apa nih? Tentang metafisik misal, atau makhluk astral atau apa? Obrolan keluarga lah. Nah, kalau di keluarga besarku dari pihak ibu itu, kalau kita ngumpul pasti ngomongin itu dulu. Apalagi zamannya masih ada kakek nenek ya. Nggih, yang Aku masih sama sugeng Uti nih. gitu Iya. ngumpul ya ngomonginnya itu seru. Jadi jadi dari kakek nenek, dari Pak De Bude, tante, om, semuanya ngumpul ngomongin itu. Berarti seputar apa, Mas? Misal pusaka, petilasan, atau makhluk astral, Lebih pengalaman, ke pengobatan? pengalaman sih, Masing-masing. masing-masing. Oh. Jadi kalau misalnya habis ada yang ngalamin apa langsung cerita, wow, Cuman ketemu ini gitu. yo ketemu ini apa segala macem. Kayak dulu pernah si tadi aku bilang Wira, adiknya Ayu itu, Iya, akhirnya Mbak Ayu. dia ngelihat sosok perempuan lagi duduk jadi ada tempat sampah Balkon gitu, duduk oh, gitu, tempat sampah. ngelihat dia langsung mau nyamperin gitu. Dekat. Gitu sih. Jadi lebih apa ya, Mas ya? Ya temanya sih spesifik tentang makhluk Tentang astral metafisik sih. ya? makhluk Metafisik. astral. Itu kalau dihubungkan gitu pernah, Mas? Waktu kayak bincang keluarga itu entitas itu datang gitu? Enggak sih. Enggak ya. Jadi cuma sebatas obrolan ya? Obrolan aja. Sambil ngumpul seru-seruan ngobrol gitu aja sih. Iya, iya. Terus ini juga sih, Mas. Sebenarnya saya tuh punya banyak pertanyaan ketika sama Mas Wisnu ya. Oke, monggo. Yang kalau kita penelusuran kan tentunya kita ya di lokasi saklek ya. Iya. Maksudnya fokus dengan kita mau bahas apa nih Iya. gitu.
Kemudian kadang kalau pas santai, bener-bener santai ya kita ngobrol yang umum lah. Umum. Jadi Terus kita ngobrol tentang Jepang sih banyak ya Mas. Iya, Tadi bener. pas di luar juga seperti ini. Iya. Ini jadi saya diingetin ini tadi. Apa itu Mas? Selain tadi tentang Mataram Jawa, Iya. Mas Wisnu itu apa sih gambarannya tentang Jepang sedikit? Nah nggak tahu ya Mas. Tentang ya, negara Jepang atau entitas Jepang yang ada di Indonesia? Kalau aku pribadi bukan lebih ke entitasnya, tapi rasa aku sebagai, maksudnya gini, aku ngerasa aku pernah tinggal di Jepang. Rasanya. Jadi pas pada saat aku let's say nonton film atau ngelihat gambar yang berhubungan sama Jepang itu, aku rasanya kayak ada rasa rindu dan nggak jauh beda sama rasa aku di Jogja. Iya. Rasanya gitu. Tapi kalau di Jepang itu lebih ke bukan nelongso ya. Jadi ada kayak rasa sedih aku kehilangan seseorang gitu. Dan aku rasanya ini bukan mimpi ya, tapi rasa yang sering aku rasain. Jadi mungkin ya Mas, mungkin bisa Mas afirmasi juga. Aku sering ngerasain kayak past life aku dulu nih, aku entah itu di era samurai, shogun dan segala macam, itu aku ada misi ke luar daerah, tapi aku harus meninggalkan istriku di Jepang sana. J. Sampai akhirnya aku nggak bisa kembali karena aku terbunuh. Itu rasa itu. Dan itu terus ngelup rasanya, rasa itu. Iya. Ya ini mungkin obrolan kita baru kali ini ya Mas Wisnu ya. Iya. Jadi kita 11-12 Mas tentang Jepang tuh. Jadi ini saya baru dapat gambaran. Jadi saya melihat tentang past life-nya Mas Wisnu. Tadi sekilas gitu. Sebenarnya kita ada di satu masa itu di abad ke-20 dan di Perang Dunia Kedua. Oke. Ya, jadi di 1942 hingga 1945. Udah 22 ya. Iya. Dan ini juga ada satu ketertarikan Mas Wisnu dengan hal-hal berkaitan dengan militer. Kedekatan gitu. Karena tadi sempat kita singgung ya tentang hal ini. Terus di era itu memang ini ada kaitannya sama Mas. Kita itu sama. Jadi dari ada satu rasa ya, di mana waktu itu pernah tinggal di Jepang, kemudian meninggalkan seseorang, termasuk ini meninggalkan negara karena memang bakti kepada negara dan memang dikirim di wilayah Asia Tenggara ya. Kalau yang saya tangkap itu kita sama-sama ada tugas militer, walaupun kita orang wamil gitu ya, di awalnya bukan basic dari orang militer. Betul. Gitu. Ketika Mas Wisnu ini ada misi sendiri, kemudian harus wajib militer dan harus membawa senjata dan akhirnya menjadi tentara angkatan darat waktu itu. Kemudian dikirim ke Asia Tenggara. Saya sebut Asia Tenggara karena meliputi negara-negara Asia Tenggara Mas, termasuk nanti berakhir di Indonesia, di tanah Jawa. Kok agak merinding ya? Iya sama ini Mas. Karena gambarannya Mas Wisnu, selain tadi kalau yang zaman Mataram itu kan sudah sering kita omongin nih. Tapi selama kita bareng ini baru ini frekuensi itu kena ini hari ini. Ini yang kemudian melihatkan Mas Wisnu itu seseorang dengan pakaian yang seperti ini Mas, bajunya berwarna krem persis, tapi bawah juga berwarna krem. Kemudian yang saya lihat potongan bros itu, tapi bukan potongan bros, kemudian menggunakan seperti topi tapi ada belakang. Ada ada flapnya gitu ya. Dan saya tidak bisa melihat pangkatnya. Tetapi di sini Mas membawa seperti pedang Shin Gunto. Jadi samurai. Pedangnya bukan samurai kan pasukannya Mas ya. Shin Gunto jadi katana. Di situ. Dan terkadang juga membawa senjata laras panjang dengan bayonet di ujungnya. Tapi saya belum dikasih gambaran ini meninggalnya kenapa. Tapi ada kaitannya dengan Hiroshima Nagasaki. Gitu. Jadi yang saya lihat Mas Wisnu itu memang di era itu seseorang berasal dari satu kota di Jepang, kota kecil nggak terlalu besar, suka skate Mas. Orang ini tuh suka skate, desain. Gitu. Dan saya melihat sering dibikinkan kopi, teh hijau oleh istrinya. Teh, exactly. Teh itu Mas.
lebih suka teh daripada kopi. Oh jauh. Kemudian dalam ruang yang meja pendek itu loh Mas, itu di situ banyak kertas-kertas, kemudian seperti melukis pemandangan alam, melukis wajah orang gitu. Dan di hari terakhir itu sebelum akhirnya dinas, Mas memang daripada foto, menyampaikan ke istrinya gitu, daripada saya memfotomu, lebih baik saya sketsamu. Di sketch. Gitu. Karena jika nanti aku tidak kembali ke sini gitu, kamu mau nggak nanti kita ketemu di kehidupan yang akan datang? Wow, di kehidupan yang sekarang. Aku shivering loh, maksudnya ini merinding sampai leher ini rasanya. Kayak apa ya Mas ya? Ada yang ke-trigger di dalam gitu Mas, rasanya aku di dalam. Iya, satu gambaran sih Mas, dan itu memang kotanya itu kota kecil Mas, di salah satu kota kecil di Jepang gitu, yang setiap hari itu masih tradisional gitu. Dan akhirnya dikirim dinas ke Hindia Belanda. Dan waktu itu karena keterbatasan untuk komunikasi, akhirnya pasangannya Mas Wisnu itu titip, nanti kalau kamu ke satu negara yang negara itu indah, tolong digambarkan tempat itu. Itu lebih baik saya melihat gambarmu daripada foto, karena waktu itu kan beberapa ada foto Mas. Dan gambar itu saya lihat ketika malam di barak itu selalu men-sketch. Jadi Mas Wisnu itu satu orang yang ketika datang ke Hindia Belanda ini sebenarnya tujuannya untuk mendata. Jadi saya melihat bukan meja interogasi Mas. Jadi banyak orang-orang Bumi Putra waktu itu yang akan direkrut menjadi hehu, menjadi tenaga ini ya, itu didata. Dan punya keahlian dalam menulis cepat. Gitu. Jadi ditanya nama, dari mana, tujuannya, usia apa, langsung tulis gini-gini. Dan Mas itu memiliki satu karakter yang cepat menghafal muka orang. Jadi kayak face detector kalau sekarang gitu. Jadi hafal satu-satu. Observe terus langsung bisa lihat Dan di barak itu yang saya lihat, ketika teman yang lain mungkin ada yang pesta, sakit atau apa, main perempuan atau apa, Mas Wisnu itu di balik lampu pijar itu selalu gambar kondisi alam Indonesia. Jadi pernah ke Bukit Tinggi, ke Sumatera, kemudian di Tarakan dulu ya, di Kalimantan itu, kemudian masuk ke wilayah Priangan sampai ke Jawa Tengah waktu itu. Tapi Jawa Tengah ini di mana? Karena saya lihat di situ iklim tropis tuh seneng banget lihat gitu. Karena waktu dinginnya kan beda Mas. Nah, sket ini kemudian dikumpulkan dalam satu kayak buku bersampul berwarna hitam. Jadi kayak di list gitu loh Mas, ketika nanti ini perang sudah selesai, saya pulang ke negeri Jepang, ini hadiah untuk istri. Tapi saya nggak tahu kenapa, ini ketika mau mendekati kemerdekaan waktu di bulan Oktober atau apa, seperti markas yang pernah dipakai ini entah itu dibombardir oleh tentara pejuang atau dihanguskan. Karena saya melihat, Mas itu saya nggak melihat badannya di mana, tetapi buku sketmu itu terbakar Mas. Oh ya? Itu, jadi kayak ada api yang menyala di situ. Ini nggak tahu. Mungkin yang Mas Wisnu rasakan apa karena Mas ngebawa aku secara retrokognisi karena aku ngerasain di tempatnya Mas barusan. Yang Mas Wisnu gambarkan secara virtual seperti apa? Aku kayak kursi meja panjang gitu, kursi juga panjang, itu banyak dokumen dan di depan aku ada kayak chimney, kayak ada pemanas ruangan gitu loh Mas. Itu rasanya. Kayak pendingin. Ini di suatu daerah yang itu banyak kebun teh Mas, daerahnya ini. Itu diambil karena lokasinya strategis dan untuk menyimpan ini bahan makanan tentara serdadu Jepang pada waktu itu. Dan aku sendiri loh masih situ. Karena jenengan satu tenaga terampil yang tidak perlu untuk ini, tidak perlu untuk ke medan perang gitu. Karena memang semua kan disiapkan untuk hamil Mas. Gitu. Jadi membawa ini mungkin baju kebesaran ya gitu. Tapi di situ saya tidak melihat ada noda darah di tangannya Mas Wisnu. Jadi bukan satu serdadu yang melakukan, maaf ya Mas, sexual harassment, yang melakukan pembunuhan, itu bukan gitu. Sedikit tentang saya berbeda jauh Mas. Itu karena saya waktu itu ditugaskan, sih sempat ngobrol sama istri sih kemarin. Kita salah nggak sih tinggal di sini gitu kan? Istri ngelihat pas live juga, dia kan udah tahu lokasinya di Jepang mana gitu. Kalau kamu ngeluh tentang ini terus tuh, itu dosa kamu loh, dulu udah bunuh banyak berapa orang gitu, sehingga kamu lahir di sini dan untuk misi seperti ini gitu. Kalau istri saya gitu Mas. Dan saya kan maaf kata ya, ini kan hilang gitu. Saya melakukan harakiri kan waktu itu. Gitu. Dan yang membedakan
saya memang beda Mas dari di jalur berdarah. Kalau Mas Wisnu kan nggak teori gitu ya, banyak ininya. Tapi satu era kita ya Mas? Itu satu era. Satu era ya? Iya, satu era. Di satu tempat tapi berbeda, tidak bertemu memang. Oke. Nah ini Wow. yang maaf ya Mas kalau saya sampaikan ya, It's okay, ada satu apa ucapan itu tadi bahwasanya masih ingin bertemu ataupun kita semoga dipertemukan dan mau nggak kamu jadi istriku di kehidupan yang Nah, mendatang. ya itu dia Mas. Jadi masih ada satu sosok perempuan, yaitu oriental banget, tapi saya nggak bisa lihat Mas. Ini akan hadir dari masa lalu. Entah, maaf ya Mas Wisnu, yang akan mendampingi Mas, atau ini nanti akan bertemu gitu. Tapi entah di mana. Entah di sini atau di afterlife atau gimana. Iya, atau ketemu di negara lain, misal apakah sesama lahir di Indonesia atau dia di Jepang posisinya. Itu kenceng banget sih Mas pada saat Mas bilang nanti kita akan bertemu di afterlife. Iya. Kapanpun itu, tapi aku tetap akan menunggu. Iya, intinya kamu tetap mau menemaniku nggak sampai di afterlife nanti. Wow. Gitu, karena ketika Hiroshima Nagasaki dijatuhkan bom itu memang sudah nggak kondusif Mas waktu itu. Iya. Gitu. Tapi kalau saya kan memang dulu salah satu kotanya kan Hiroshima Mas itu. Dan waktu saya nanti insya Allah Mas kalau kita ke Jepang. Oh iya dong, amin. Nanti Hiroshima Nagasaki lah. Amin. Bareng-bareng ya Mas. Iya, bareng-bareng nanti. Dan ada satu kota ini saya belum bisa kasih clue-nya Mas. Kotanya Mas Wisnu ini. Satu kotanya Mas Wisnu. Aku pengen tahu ini kotaku tuh. Nanti Mas. Kotanya itu kota kecil Mas. Bentar. Daerahnya itu di prefekturnya ini bentar. Baru saya search dulu, carinya dulu. Wow. Tapi di pulau Mas ini. Jadi di satu pulau. Nanti Mas melihat karena di situ saya kalau dapat gambaran tuh pantai. Kemudian kalau harus menyeberang itu harus pakai perahu. Dan ketika membuka jendelamu rumah itu udara pantai itu masuk. Oke. Gitu. Jadi mepet pantai lokasinya. Kotanya ini apakah saya melihat apakah itu di Pulau Kyushu atau ini di Shizuoka, antara dua ini. Jika Mas lebih mengarah ke Shizuoka berarti benar itu. Tapi kalau di Pulau Kyushu yang saya lihat memang di situ masih banyak bunga-bunga liar dan ini Mas kupu-kupu penerbangan di era itu ya. Jadi ketika Hiroshima Nagasaki dibom itu memang masih kerasa melihat dari jauh tuh istrinya Mas tuh ketika mau jemur pakaian tuh yang saya lihat tuh kelihatan gitu. Walaupun nggak kena efeknya. Gitu. Iya. Itu juga satu ini Mas, satu view yang berulang kali tuh ngeluping di aku. Jadi aku kayak selalu ngelihat ada offshore, ada pinggir pantai, tapi ada bukitnya Mas. Iya. Bukit hijau itu. Pasti itu. Frame-nya itu. Iya. Jadi itu sebenarnya akan ada nanti berkata ini ya Mas, gambaran itu Mas akan melukiskan itu. Bukan menggambar tapi lebih ke melukis. Okay. Kondisi background-nya Mas dulu seperti apa di masa itu gitu. Karena awalnya bukan, jadi waktu itu kan ketika wajib militer tuh punya keahlian juga Mas. Keahlian apa, pengobatan, dalam mencatat, dalam apapun itu pasti dikumpulkan. Salah satunya dalam bidang administrasi. Gitu, dalam menulis cepat dan menghafalkan muka gitu. Jadi saat semua tidak terdokumentasi dengan foto, waktu itu bisa di-sketch sebenarnya. Sehingga ada ini Mas, secara spiritual, tadi Mas ada Pasraf yang dari Mataram, tapi secara intelligence ya dapat dari yang Jepang. Ini baru pertama kali loh. Ini kita ngobrol dan di review juga gitu ya. Iya, dan pas ini cocok gitu. Dan tadi pembukaannya kita kan langsung ini. Iya, makanya kayak wow, ini sih. Kameranya itu sih. Itu loh Mas, aku itu rasa yang aku selalu simpen, tapi aku nggak tahu ini mesti dapat afirmasi dari mana atau dari siapa. Ya udah, akhirnya semesta memang pertemukan kita lagi dan akhirnya kita bisa mereveal kan Mas. Iya, dan memang pandangannya Mas Wisnu sekarang kalau maaf ya Mas, kalau saya ngelihat gini ya itu kembali ke zaman itu Mas. Gitu. Walaupun kita tidak ketemu tetapi kita ada di satu waktu yang sama dan di bulan yang sama kita kembali lah tanda petik gitu.
dalam arti yang berbeda ya. Ketika Mas Wisnu saya tidak dikasih tahu ini seperti apa, karena saya dikasih batas-batasnya gitu. Kalau saya kan dalam kondisi yang kayak gitu Mas, gitu. Karena udah terlalu banyak ya, misal waktu itu yang ini sudah berlumur darah lah. Jadi ibarat kata satu karma buruk yang harus saya tebus sekarang. Kata istri saya gitu. Dan Mas Wisnu ini butuh waktu satu frekuensi yang pas. Beliau ini ketemunya kapan? Ini real Mas, sekarang sudah ada beliau ini. Entah, maaf kata ya Mas, entah menjadi kekasih atau pendamping hidup atau menjadi teman baik yang akan datang. Itu beliau ini. Itu memang dari eramu. Dan waktu itu yaitu satu yang masih ditunggu ketika pulang dari Hindia Belanda, dari Indonesia, saya ingin melihat bagaimana kondisi alam tropis gitu. Karena waktu itu kan tentunya belum ada foto digital, virtual, dan kondisi alam Indonesia masih benar-benar luar biasa, Mas. Dan tadi apa yang Mas Sau utarakan tentang aku overseas ke Indonesia atau ke setiap pulau gitu, itu memang aku suka ngelihat keindahan alam gitu. Iya. Gitu loh rasanya. Beauty of nature gitu aku suka banget gitu, alam hijau. Tropisnya. Itu dia. Iya, karena yang diketahui ketika di sana kan lebih cenderung ke dingin dan hangat ya, Mas. Sementara di sini tropis. Ada pohon kelapa kan itu. Jadi tugasnya emang sampai mana-mana Mas waktu itu. Bahkan ketika turun di Tarakan, Balikpapan, kemudian sampai Bukit Tinggi, sampai ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Satu hal yang pingin banget Mas itu datangi, yang kemudian ini ketika selesai ya, dinyatakan Perang Dunia waktu itu selesai, pengen ke Bali tapi belum sempat. Gitu waktu itu. Jadi dengar dari beberapa cerita, saya pengen ke Bali gitu. Ketika nanti dapat tugas nggak ke Bali, tapi waktu itu belum sampai. Iya, jadi kertasnya Mas Wisnu yang dibawa dari Jepang itu, jadi kertasnya itu masih itu loh Mas, kertas tipis yang kayak dari merang itu. Gitu yang tipis itu masih ada beberapa lembar yang itu belum selesai, belum di-sketch gitu. Ini terafirmasi semuanya nih, Bro Mas. Ini rasanya udah 100% udah Mas ceritain tadi semuanya. Nah ini mungkin nanti insya Allah siapa tahu nih kita KTJ DMS, siapa tahu jurnal kisah misteri bisa ke Jepang. Bisa ke Jepang ya. Amin. Tahu itu kan nanti tahu ya. Lokasi mana ini yang akan Mas datangi, tentunya akan memberikan gambaran yang semakin jelas. Itu itu pasti akan semakin jelas ya Mas, pada saat kita secara fisik di lokasi ya, di daerahnya itu kan. Iya, karena waktu itu Jepang yang satu kota yang saya ingin kunjungi Hiroshima Mas. Bahkan sejak waktu SD waktu itu, ketika mendengar pelajaran Hiroshima, Nagasaki, itu satu kota itu dalam pikiran suatu saat saya akan ke sana. Hiroshima. Jadi kayak ini ya, perjalanan spiritual gitu. Iya, gitu. Betul. Jadi ketika ke sana, dan inisialnya memang dari S kotanya gitu. Tapi ini ada beberapa, dan itu pasti di pinggir pantai itu, yang masih ada bukit, jadi pantai berbukit gitu. Dan di tempat ini memang banyak sekali menyimpan beberapa arsip-arsip dokumen ataupun data. Kalau nanti memang jalannya bagus, ini kan leluhur Mas, dari orang Jepang sendiri, karena kita ketahui energi ketika akan terlahir kembali ataupun akan ikut bersama ya Mas. Kita bilang ini ikut bersama lahir, itu kalau Mas memang satu frekuensi nanti bisa melihat gambar yang serupa secara real, secara fisik. Otentik gitu ya, langsung ya? Iya, misal itu. Itu. Jadi memang ada kemampuan bakat di bidang ini Mas, gambar, dan memang ada sesuatu hal yang mengarahkan ke situ. Ini saya juga punya pertanyaan nih Mas, jadinya sejak kapan Mas Wisnu waktu itu suka skate? Kalau gambar waktu kecil sudah? Dari SD kali ya, karena komik Dragon Ball sih. Iya. Tapi umum Mas, lebih tepatnya gambar-gambar umum. Iya, gambar-gambar umum. Yang kartun segala macam. Iya. Dan ini ada satu hal yang unik ya. Pada saat saya mendalami spirit illustration gitu, saya lebih kena dan lebih dapat kalau pakai brush pen Mas. Brush apa? Kuas. Iya. Berarti kayak ini ya Mas, bukan pulpen ya? biasa ya, bukan biasa, tapi brush itu. Iya. Jadi memang ini Mas, dalam sketsamu dulu juga saya lihat suka kadang pakai kuas. Jadi saya sebutkan tuh lukisan-lukisan yang hitam putih itu Mas. Iya, modelnya gitu. Itu dia. Motifnya itu.
Itu Dan dia. kadang gini, Ada. tangannya Mas Wisnu itu nggak bisa berhenti. Jadi kayak ada yang Yang iya, iya. gitu dari entitas yang menjadi korin. Iya. Selama ini Mas, kan entah ini saya pas kita bareng penelusuran atau pas Mas Wisnu sama Mbak ya, Iya. ada gambar yang susah digambar nggak Mas? Dan yang paling berkesan itu waktu sketsa apa? Waduh, banyak ya itu Mas ya. Iya. Kalau untuk susah, Susah sampai benar-benar ini nggak bisa, tapi ini memang harus digambar atau entitasnya nutup ngeblok. beberapa kali pernah ketemu sih Mas, sampai akhirnya jadi Mbak sih yang menyampaikan, no, kayaknya nggak usah digambar, nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Daripada nanti aku habis energinya, mending Iya, nggak iya. usah, stop Ngelawan aja. soalnya. Ngelawan Iya. gitu. Dan untuk yang menarik buat aku itu setiap cerita kan punya kesan masing-masing ya Mas ya, even sama Mas Hao dan yang lain itu kayak berbeda-beda tapi mereka punya kesan masing-masing gitu loh. Gitu. Nah, jadi setiap entitas yang aku temui dan aku gambar tuh kayak ada special place sendiri gitu mereka. Ada ininya masing-masing ya. Iya. Kalau satu yang paling berkesan Mas, atau yang pas kita bareng aja. Entitas. Nah ini ada satu entitas yang pernah aku temuin ini baru pertama kali Mas. Jadi ada entitas ini manifestasi. Jadi ini perempuan. Dulu dia praktisi. Karena dia perbuatannya terlalu negatif, akhirnya dia diselimutin sama energi negatif sampai akhirnya pada saat dia sudah meninggal, dia akhirnya dikonsum sama energi negatif sampai akhirnya ini kepala nih Mas. Jadi ada di dalam satu kepala ada 3 muka perempuan. Itu baru pertama kali. Itu membuat aku cukup unik dan satu entitas yang spesial sih buat aku. Karena looksnya begitu. Itu baru pertama kali aku temuin kayak gitu dalam satu kepala. Jadi bukan 3 kepala ya Mas ya. Dalam satu ada 3 lapis. ada 3 layer. muka gitu. Iya. Oh, 1, iya. 2, 3. Gini ya Mas ya. Iya, 1, 2, 3. Itu pas di mana Mas kalau boleh tahu? Aduh, agak lupa tuh daerahnya di mana. Cuman itu sih itu yang cukup menarik perhatian tuh entitasnya. Yang unik ya Mas. Unik. Karena beberapa kali terakhir ini ya, kalau kisah Tata Jawa dengan Diary Misteri Sarah itu sering menemukan beberapa yang seperti Mas Wisnu tadi. Jadi entitas di dalam entitas, Iya. di dalam entitas lagi. Iya, betul. Jadi terkadang kita ngelihat ini kok kemudian berubah. Ya. Terus ketika mau mediumisasi ya, dia ternyata yang masuk itu bukan yang lain. Jadi ada satu entitas A ternyata yang masuk entitas B. Ya. Itu jadi seperti ada parasit di dalamnya. Iya, betul. Jadi kayak parasit yang berasimilasi gitu loh sampai Iya. akhirnya ngebentuk form yang baru. Iya, nggak sih, Mas? Itu iya dia. sih, pernah itu juga. Iya, itu kita cukup akhirnya jadi sering ya Mas ya Iya. menemukan entitas yang berasimilasi ya. Yang tergabung dan ini sih Mas lebih banyak ke manipulatif juga ya. Iya. Kadang tidak seperti gambar itu, tapi dia meminjam entitas lain untuk menyerupakan Iya. seperti ini. Iya. Gitu. Nah ini tadi masih penasaran nih Mas saya. Ada sosok yang tidak mau digambar, itu kenapa Mas? Dia ada sesuatu yang disembunyikan atau dia ada untuk intimidasi. Kemudian setelah misal akhirnya berhasil digambar nih Mas. Dampak fisik dan metafisik apa yang Mas Wisnu rasakan? Oke. Apakah di sini kemudian mengalami maaf ya Mas, capek yang berhari-hari, mungkin pasti. emosi atau diikuti, atau ada juga yang entitas ini pingin diilustrasi terus gitu. Pernah Oke. Mas ada pengalaman seperti ini? Nah, kalau untuk rasa emosi ya Mas. Jadi kayak entah ini emosi datang dari mana tapi kok out of nowhere tiba-tiba saya ngerasa emosi yang membara banget gitu. Itu pernah. Dan tadi Mas tanya sosok apa yang sampai nggak mau atau nggak boleh digambarin, itu seingat aku ada beberapa kali penelusuran yang aku ingat adalah ini kayak ada seorang wanita pribumi zamannya masih era kolonial. Dia tuh informan Mas. Oh, kayak Sandi ya? Kayak informan. Iya. Tapi dia bilang pas pada saat aku tanya
kita gitu, boleh nggak aku dalam hati, boleh nggak aku mau ilustrasikan Anda gitu, jangan. Dia nggak mau di reveal, nggak mau publik tahu mukanya, looksnya gitu. Itu yang saya ingat. Kalau yang ini Mas, kemudian dampak itu ada yang sampai ikuti atau setelah selesai digambar dia kayak pingin digambar terus gitu Mas? Itu belum sih Mas, itu nggak pernah. Tapi yang saya rasakan adalah pernah fragmen emosi kali yang kebawa ke saya. Karena ini ya seperti terkontaminasi ya Mas ya? Ya, betul. Ini kena radiasinya. Kena radiasinya, iya. Ya, kena fragmennya. Tapi ya kayak Mas O bilang, kita bisa kok menetralisir dengan cara kita. Salah satunya kalau pas kita numpuk berat ke ini ya, pantai ya Mas ya? Iya, itu betul. sih. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya sama seperti ketika saya dengan Mas D ya. Ya. Berarti gambaran itu langsung Mas dapat. Kemudian tangan itu juga kadang nggak bisa diberhentikan ketika ilustrasikan. Oh ya, kalau misalnya pas pada saat menggambar itu ya kan, saya kan mostly kan pakai mata sebelah sini ya Mas ya, sebelah kiri. Misalnya ini saya ngelihat, oke, di sini ada orang nih, tingginya segini. Oke. Saya coba untuk mengingat atau memorize looks-nya kayak gimana, posisinya seperti apa, karena dalam split second mereka bisa dissolve, hilang. Iya. Cepet gitu. Iya, jadi makanya oke, laki-laki rambutnya segini, bajunya seperti ini, udah langsung saya lock, saya gambar. Misal ini Mas, pas kita bareng kan ada Mas D juga. Yeah. Terkadang kan Mas Wisnu gambar sosok ini, kadang saya sama Mbak nyeritainnya. Yeah. Sepasang misal, entah ini sepasang kekasih, suami istri, atau sepasang penjaga, atau satu entitas yang memang tubuhnya sepasang atau terpotong dua, kemudian kita satuin itu ya. Iya. Itu frekuensinya bagaimana Mas? Apa yang terjadi waktu itu dengan Mas D? Misal Mas ini bisa kayak ngeblend gitu kalau sama Mas D jalan. Nah ini juga unik sih. Ini nggak bisa dijelasin secara logis ya. Ini nggak tahu kenapa, kayak entah ini nggak tahu ya. Aku Mas D itu kayak memang udah dikasih tugas masing-masing. Mas D yang ini, aku yang ini. Baru nanti di akhir kita satukan gitu. Bisa kayak puzzle, jigsaw pieces tuh yang di plek nyambung, plek nyambung, bisa gitu. Dan by far sampai sekarang setiap kali penelusuran pasti itu yang terjadi. Iya. Tapi nggak tahu itu entah karena apa. Kita nggak yang janjian. Mas D nanti yang itu, Mas Wisnu ini, nggak sih. Iya. Dan misal kayak dikasih gambar spesialis satu gitu ya Mas ya, kalau ngelihat ya. Iya. Kalau saya rasakan gitu sih, karena kan fokus di cerita gitu. Kemudian Mas sama Mas D cari tempat sendiri, Mas Wisnu cari tempat sendiri, kadang barengan, tapi nanti ujung-ujungnya disatuin pas gitu. Nah iya, pas ketemu aku sama Mas D, lah kok gitu. Nyambung, loh kok ini. Itu unik sih. Maksudnya nggak, itu satu hal yang nggak bisa dijelasin ya, cuman dia itu terjadi sih. Itu nggak tahu deh Mas, itu namanya apa ya? Iya. Satu frekuensi. Tadi ya. Iya. Berarti kesimpulannya gini Mas, kalau setelah penelusuran itu off ya, sudah selesai, Mas Wisnu menutup semua atau sudah? Atau masih ada beberapa entitas yang jadi nanti aja kalau udah selesai, atau nanti aku tak datang ke tempatmu gitu? Atau sudah selesai penelusuran sudah gitu Mas? Nggak tahu ya Mas, mungkin aku punya ability untuk kayak setelah penelusuran aku kayak punya power off switch, udah ditutup ya, selesai. Udah kalau udah selesai tugasku untuk gambar, udah aku tutup. Ada yang model penyempurnaan gitu nggak Mas? Misal hari ini dapat gambarnya, oh mukanya belum, 3 hari kemudian baru dapat gambaran gitu, kayak enggak, dicicil gitu. Enggak, kalau berarti apa adanya saat apa adanya itu, langsung. Jadi apa yang dapat di lokasi itu yang kita tampilkan, jadi itu. Maksudnya tidak mengurangi, tidak melebihkan. Jadi apa adanya aja. Ya, ini sebelum kita tutup nih Mas. Ya. Intinya tadi poinnya sudah dapat. Yang pas live-nya Mas itu yang baru sih. Hari ini nih sama sih. kita temenan nih Mas, kita hari ini. Dan baru kali ini ngobrol ya Mas, maksudnya cerita. Berdua langsung tentang ada di forum yang langsung, ini gitu. Forum yang ini. Iya. Ini jadi obrolan kita ini ya kalian juga tahu juga akhirnya. Iya. Iya. Selama kita penelusuran nih Mas, diambil aja di Jawa ya. Ya.
tempat paling berkesan mana Mas? Sama Sao. Yang kita bareng nih. Terus aku setiap ada Masao aku Semua ya. aku terkesan dan seru. Wah, ini Lagi kalau udah ke ini ya Mas, ke apa? Ke desa-desa. Ini kita kalau misalnya kita jalan gitu ya, kita lagi ke satu lokasi gitu, kita satu mobil sama Mas Hao tuh kayak ada aja gitu ya Mas yang diobrolin. Diobrolin. Terus kemananya gitu ya Mas. Dan itu jadi momen yang selalu aku rindukan sih. Jadi kayak tripnya, terus kebersamaannya dan segala macam, bukan melulu karena wah menulis di tempat dapat entitas segala macam, nggak melulu hanya itu, cuman secara keseluruhan the whole package-nya gitu. Iya, dari awal sampai selesai ya. Iya, itu sampai dia. Kita udah jumpa lagi. Jumpa lagi lama gitu nggak bisa. Iya Mas. Yes, nanti insya Allah lah Mas, kita kalau ada kesempatan nanti bisa penelusuran di tempat yang kita maksud tadi. Betul. Dan secepatnya semoga tetap terjalin kolaborasi romantis ya. Iya. Dari Misteri Syarat dengan Kisah Tanah Jawa. Iya, pasti dong. Dan ditunggu aja nanti Sobat Java Nikah. Tahun ini semoga kita bisa jalan di jurnal kisah misteri. Yes, betul. Yang kalau bisa nggak di Jawa lah nanti. Iya, nggak tahu. Di tempat lain ya. Tempat lain. Di luar Jawa atau luar negeri. Iya, ditunggu aja. Iya. Makasih Mas Wisnu ya. Matur Salam untuk Ibu, untuk Siap. Mas Dem, Mbak Sarah dan teman-teman kru DMS dan Mas Padi. Sun. Banget loh ini udah diundang. Sama-sama. Ya. Akhirnya dapat gambaran nih tadi. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman semua, Sobat Java Nikah yang sudah menyaksikan obrolan santai yang pada kali ini benar-benar santai nih. Dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel kita berdua dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi. Tulis di kolom komentar kalau ada kritik, masukan, dan saran. Share sebanyak mungkin jika kalian suka dan like. Mantap. Saya tutup Mas, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.